untuk pagi hari ini. Pujian yang luar biasa telah dinaikkan oleh umat-Mu dari ruangan ini. Penyembahan-penyembahan mengagungkan Engkau. Penyembahan-penyembahan sebagai bentuk ucapan syukur atas kesetiaan dan pertolongan-Mu dinaikkan oleh setiap lidah dan bibir di ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Dan kerinduan kami bahwa Engkau tersenyum dan Engkau senang melihat apa yang sedang dilakukan oleh umat-Mu di tempat ini. Dan juga ada saatnya bagi kami untuk kami duduk diam, mendengarkan isi hati-Mu untuk menguatkan iman kami di dalam menjalani hari-hari ke depan. Untuk itu kami ini terbatas ya Bapa, daya tangkap kami berbeda-beda. Untuk itulah kami mau pergunakan fasilitas yang ada, yaitu kami mohon penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kami memahami, mengerti apa yang akan kami pelajari ini Tuhan. Hamba-Mu juga terbatas, namun hamba-Mu siap Engkau pakai dengan otoritas dan kuasa untuk mengabarkan isi hati pada pagi hari ini Tuhan. Dan inilah doa kami alaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu, silakan. Kalau mau menemani saya di mimbar juga enggak apa-apa, ada tempat duduk kursi. Terima kasih. November ini tema kita masih sama, yaitu saatnya bergerak. Bapak Ibu, bulan minggu pertama kita saatnya bergerak, minggu kedua kemarin saatnya bergerak juga, dan minggu ketiga ini juga saatnya bergerak Bapak Ibu. Memang hari-hari ini sudah saatnya bagi kami, bagi kita semuanya untuk melangkah dengan iman. Ya, masa-masa untuk mengasihani diri, Tuhan kenapa itu sudah lewat. Ya, kita waktunya mempraktekkan iman kita, melangkah. Ya, dan tentunya di dalam melangkah ini yang perlu kita pelajari. Pada pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk membuka di dalam Keluaran 14 ayat 11 dan 12. Mungkin ayat 10 ya. Mungkin kalau sudah saya edit di situ. Ya, 10 sampai 12. Ini tentang bangsa Israel yang demo kepada Musa. Jadi kalau saat ini kita melihat demonstrasi, enggak usah heran Bapak Ibu. Zamannya Musa sudah ada demo di sana. Ya, sudah ada fitnah, sudah ada beberapa hal untuk menjatuhkan pemimpin, sudah biasa itu. Makanya kalau hari ini ada demo itu sudah jangan kaget. Ya, di dalam Keluaran 14 ayat 10 dan 12 ini bangsa Israel melakukan demo kepada Musa. Ya. Mari kita baca Bapak Ibu sama-sama. Keluaran 10 ayat 14 sampai yang ke-2. Keluaran 14 ayat yang 10 sampai yang ke-12. Padahal tertera di situ loh. Sudah ketemu? Oke, saya ajak bangkit berdiri deh supaya semangat nih. Tadi kan sudah berdiri, duduk, berdiri lagi. Supaya saya juga ada temennya nih. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita membaca dan merenungkan apa yang barusan ini Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang wajar. Sebagai manusia, ya, sebagai sekelompok orang, ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini sangatlah wajar. Mereka tahu persis kekuatan daripada pasukan Mesir. 400 tahun mereka dijajah di sana dan mereka merasakan intimidasi setiap hari, ya. Tidak diizinkan berkembang untuk karir, tidak diizinkan berkembang untuk kekayaan, ya. Bahkan perkembangan untuk generasi saja ditekan supaya enggak terlalu banyak. Jadi mereka sangat yakin, sangat tahu kekuatan daripada pasukan Mesir yang kelihatan dan semakin mendekat. Deru kudanya itu mungkin sudah membuat mereka gemetar. Itu dari segi lawan yang mereka lihat. Dari segi diri sendiri, mereka melihat bahwa mereka itu tidak layak untuk melawan orang Mesir. Bagaimana mereka mentalnya sudah terjajah, bagaimana mereka selama kurang lebih 400 tahun itu mereka tertindas, ya. Bahkan mungkin selama di Mesir dengan anak kecil saja orang dewasa takut dengan orang asli Mesir. Bisa jadi Bapak Ibu. Yang kuat biasa membuat batu tela, ya, batu bata, ya. Ketika dibentak oleh anak kecil asli Mesir, dia takut, nggak berani. Betapa kerdilnya mereka, ya, ketika berhadapan dengan ini. Belum lagi lingkungan yang ada tidak mendukung bagi mereka untuk melarikan diri untuk apapun. Di depan itu laut, di kanan kiri itu kalau kita lihat itu bahwa di situ seperti tebing begitu, ya. Dan di belakang jalan satu-satunya untuk mereka memisahkan atau memecahkan diri, menyelamatkan diri, orang Mesir Bapak Ibu. Ketika kenapa saya membagikan ini Bapak Ibu, ini juga mungkin seperti Bu Angel tadi adalah kesaksian pribadi dan ketika kami goyang, kami teringat ini. Sering kami baca tetapi saya didorong oleh Tuhan, kau baca ini. Dan dari minggu pertama sampai sekarang saya ulang-ulang baca ini. Meskipun sudah tahu ceritanya dan saya ambil suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu ketawa melihat orang Israel. Itu dalam pemahaman saya. Dalam kemahatauan Allah, Tuhan sudah merancangkan jalan keluar. Dalam kemahatauan Allah. Tapi dalam keterbatasan sebagai manusia, dia sudah menyimpulkan bahwa saya habis. Ini orang Israel, wajar. Dan ketika saya belajar ini ada satu titik, Tuhan, saya katakan ini kayaknya saya ke depan ini nggak bisa. Tetapi saya membayangkan dalam kemahatauan, tenang Dodi, bahwa saya sudah menyiapkan jalan keluar. Nah itu yang kesimpulan daripada yang ini Bapak Ibu. Tapi sebelum ke sana saya mau mengajak kepada kita untuk melihat prosesnya yang dialami oleh orang-orang Israel ini saudara. Dan Bapak Ibu, semenjak manusia jatuh di dalam dosa dan kutuk terucap dari Allah kepada manusia, ya, itu masalah silih berganti ada. Dan minggu pertama kemarin kita sudah belajar bahwa semua orang yang hidup itu punya masalah. Orang yang takut akan Allah punya masalah, orang yang tidak takut kepada Allah juga punya masalah. Akibat kutuk dari dosa, ya. Dan Tuhan juga ironisnya tidak menjanjikan kepada orang yang percaya kepadanya bebas dari masalah. Kalau Bapak Ibu menjadi orang percaya dengan harapan bahwa saya ingin
tidak memiliki masalah dengan ikut Yesus. Itu konsep yang tidak benar, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mengikuti Tuhan dengan mengikut Tuhan, saya berharap saya tidak mendapatkan masalah. Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu statement itu terus dan ketika Bapak Ibu ada masalah, itu bisa lemah. Ternyata ikut Yesus juga ada masalah, nanti ujung-ujungnya begitu. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus itu tidak berjanji ya kepada orang-orang pengikutnya itu untuk tidak memiliki masalah, enggak ada. Kalau Bapak lihat baca Alkitab ya, Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa setiap orang yang ikut aku tidak punya masalah, tidak Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan katakan, Tuhan berjanji bahwa ketika engkau ada masalah, aku ada di situ bersama kamu untuk menuju keluar dari masalah. Itu janji Tuhan. Makanya di dalam Matius Bapak Ibu dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, nah ini coba nih, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita berharap bolehlah, tapi jangan beriman bahwa ketika saudara ikut Tuhan tidak ada masalah, itu salah. Bapak Ibu nanti akan kecewa. Karena Tuhan tidak menjanjikan itu. Tuhan menjanjikan, Tuhan menemani, ya. Tuhan menuntun, lalu Tuhan akan membawa kita ke jalan keluar yang ada. Orang Israel ini keluar dari Mesir, apakah atas inisiatif mereka sendiri? Bukan. Seperti halnya ketika generasi berikutnya Yosua mau masuk tanah perjanjian, ya, itu juga inisiatifnya Tuhan. Ya. Orang Israel yang mau keluar dari tanah Mesir selama 400 tahun ini kurang lebih Bapak Ibu, mereka keluar itu oleh karena inisiatifnya Tuhan, oleh karena perintahnya Tuhan. Mereka sudah nyaman, sudah enggak mau, seolah-olah Tuhan paksa. Ya, dengan 10 tulah yang ada, meskipun Fir'aun juga mengeraskan hati, tetapi orang Israel juga sebenarnya tidak mau. Kita melihat statement-statement mereka di padang pasir, di padang gurun ketika mengalami masalah. Engkau salah, ya. Lebih baik kami ada di Mesir daripada kami di sini, hidup tidak tentu, mau mati, mau hidup kami enggak tahu. Sebenarnya mereka enggak mau juga. Tapi mereka tetap berjalan Bapak Ibu karena saatnya bagi mereka untuk bergerak. Meskipun dengan berat hati. Yang perlu kita pelajari dengan saatnya bergerak ini, yang pertama kemarin minggu pertama adalah kita tahu kita tahu yang harus kita lakukan, menaklukkan pikiran kita, baru mengeksekusi perintah Allah. Itu minggu pertama kesimpulannya. Minggu kedua Bunda Siska katakan kesimpulannya, mungkin saya boleh ambil bahwa di dalam bergerak itu harus tahu tujuan dan target. Itu poin garis besarnya. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan melihat bahwa di dalam bergerak kita harus memahami ada beberapa hal ya di dalam bergerak itu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Jadi hari ini kita akan melihat kita harus memahami beberapa hal di dalam bergerak. Yang pertama yang perlu kita pahami Bapak Ibu di dalam kita bergerak adalah bahwa tidak selalu lancar atau jalan baik-baik. Meskipun itu perintahnya Tuhan, ya, jangan berharap itu akan berjalan dengan mulus. Akan ada lubang, akan ada di mana itu tidak sesuai dengan harapan kita, Saudara. Saya ke Papua, saya yakin ini atas perintah Tuhan. Ya. Waktu saya kecil, saya sudah bermimpi Pulau Papua, masih SD atau masih belum mengenal Tuhan. Jadi ketika saya bermimpi Pulau Papua ini, kalau anak SD Pulau Indonesia kan habis Papua itu kan garis lurus begitu toh. Saya pikir ini habis ini kemana nih habis Papua ini? Apakah ada tembok tinggi begini? Ya, sampai sekarang masih ingat itu. Ya. Dan ketika saya masuk di dalam pertobatan, masuk dalam sekolah teologi, saya mendapatkan suatu visi. Tuhan kalau Tuhan panggil, paling gak kasih saya visi. Ya, ada 3, salah satunya adalah Papua. Dan itu saya doakan terus. Ketika saya doakan menjelang hari-hari akhir, saya pelayanan enak di Banyuwangi. Saya katakan Tuhan, saya enggak ke Papua. Di sini juga jiwa-jiwa ada.
Ya, di sini gerejanya besar, gembala tidak ada staf, hanya saya dan satu orang Papua, dan saya di sini saja. Tapi Tuhan bilang tidak, kamu saya panggil untuk ke tanah Papua. Ya, Tuhan tendanglah saya ke sini, Bapak Ibu. Namanya tendang berarti tidak normal saya ke Papua ya, berarti tidak normal tanda petik ya. Saya harus ke Papua. Dan di Papua saya meninggalkan orang tua, meninggalkan lingkungan, meninggalkan budaya kami, dan kami harus ada di suatu tengah-tengah budaya yang majemuk. Dan sampai dengan hari ini, saya yakin Tuhan tetapkan saya di Papua. Tetapi pertanyaannya, saya sudah di sini, kenapa banyak masalah? Itu loh. Paham ya? Nah, ini yang mungkin juga ada dalam pemikiran Bapak Ibu dan juga ada dalam pemikiran bangsa Israel. Ya, kalau kita membaca Bapak Ibu Keluaran 13 ayat 17-18, mungkin bisa ditampilkan di situ. Ya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, ini konteksnya ini setelah bangsa Israel diizinkan pergi ya, setelah tulah ke-10, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Berarti ada jalan normal, itu loh ya. Berarti harusnya antara orang Filistin dengan Mesir ini sudah ada perdagangan, sudah ada komunikasi, sudah ada jalan yang biasa. Ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Berarti ada jalan lain, gitu loh, jalan yang biasa dilewatin. Ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Lanjut, Bapak Ibu bisa melihat ada rute yang memang rute perjalanan ini perjalanan biasa. Nah, kuning itu, yang ketip-ketip kuning itu adalah jalan yang biasa dilalui oleh antar negara, antar kerajaan pada waktu itu. Ya, jadi melewati jalannya itu seperti itu jalan biasa yang harusnya kalau Tuhan izinkan itu dilewati mereka. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat bahwa mereka atau Tuhan itu arahkan ke merah yang kecil itu, ya, muter-muter di situ, menyeberangi laut. Seharusnya tidak menyeberangi laut kalau yang kuning itu, Bapak Ibu. Ya. Dan bahkan di Ulangan 1 ayat 2 di situ dikatakan, Bapak Ibu, yang merah ketip-ketip itu, ya, itu hanya 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb ke Kadesi Barnea, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau dengan muter-muter dari Ramses ke Horeb terus ke Kadesi itu, Bapak Ibu, itu paling sekitar 1 bulan. Ya. Kalau yang merah itu 11 hari itu, ya, kalau kita melihat dari Ulangan 1 dan 2, tetapi Tuhan izinkan sampai 40 hari, saudara. Kenapa Tuhan izinkan itu? Tadi alasannya sangat jelas bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ingat, kurang lebih 2 juta orang yang keluar dari Mesir. Ya, dicatat 600 laki-laki. Ya, jadi dihitung-hitung sama ahli-ahli teologi ya, itu sekitar kurang lebih 2 juta orang keluar. Kalau melalui jalan yang biasa dan mereka mendapatkan halangan dan peperangan, Bapak Ibu, dan pemimpinnya hanya satu, Musa, mereka bisa tidak satu visi, bisa tercerai berai. Ya. Dan tujuan Allah, Bapak Ibu, seperti halnya visi yang ada di gereja ini. Lanjut, visi gereja ini kan tidak lain tidak bukan hanya 2, Bapak Ibu, 2 sasaran, yaitu memiliki karakter hamba dan memiliki mental prajurit. Ya. Visi gereja ini kan menjadikan segala bangsa yang berkarakter hamba dan bermental prajurit. Ini visi kita. Sama halnya ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, muter-muter di situ adalah untuk supaya apa? Mereka memiliki karakter hamba yang tunduk kepada Allah, tunduk kepada pemimpin. Dan mentalnya, mental prajurit, tidak ada kata tidak ada kata jangan,
Laksanakan, laksanakan, laksanakan. Dan itu perlu waktu 40 tahun. Ya. Sama visinya dengan gereja ini. Jadi kalau Bapak Ibu di gereja ini sudah pelayanan, ya, sudah rajin beribadah, terus mengalami masalah yang berat, Bapak Ibu ingat, karakter Bapak Ibu dibentuk oleh Tuhan. Karakter hamba dan mentalnya prajurit. Ketika Bapak Ibu selesai dan menang, apakah nanti tidak akan ada ujian lagi? Ada lagi. Saya yakin ada lagi. Makanya sebelum hidup itu kita menutup mata dan ada di dalam peti, jangan menyimpulkan bahwa hidup itu tidak baik. Karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Tetapi yang jelas kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, ke depan kita tetap akan baik. Itu janji Tuhan, saudara. Ya. Bangsa Israel kan sudah menyimpulkan tadi, di awal-awal yang kita baca tadi. Padahal perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka sudah menyimpulkan bahwa mereka itu mati di padang gurun ini. Padahal belum. Mereka sudah ambil kesimpulan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita pahami di dalam bergerak, bahwa ada kalanya, ya, kita itu ada kalanya disuruh mundur. Paham ya? Mau kita dalam kehidupan itu, stasi kita itu, grafik kita kan maunya naik terus nih. Saya yakin kalau ditanya yang punya usaha, yang pengusaha, pasti buat planning mungkin tahun 2023 target mendapatkan proyek adalah 2M. Tercapai nih. Saya yakin 2024 targetnya naik ini. Harus di atas yang 2023. Ya. Enggak ada target turun, enggak ada. Ada Bu Angel, enggak ada. Enggak ada Pak Ruben ya. Targetnya Mandala selalu naik ya. Selalu. Karyawan selalu nanti karakternya ini kemarin di sini akan membuat yang baik. Tetapi Bapak Ibu harus kita pahami dan ini realita yang terjadi. Untuk kita bergerak ada kalanya kita harus mundur. Atau ada kalanya Tuhan itu perintahkan kita untuk mundur beberapa langkah. Dan di situ Tuhan ingin melihat ketika tak suruh mundur, apa responmu. Di dalam Keluaran 14 ayat 1 dan 2 itu sangat jelas Bapak Ibu. Bangsa Israel itu sudah jalan jauh, ya, sudah aman dari orang Mesir, disuruh mundur Bapak Ibu ya. Keluaran 14 ayat 1 dan 12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Kita lihat peta perjalanannya Bapak Ibu, seberapa jauh mereka suruh mundur ini. Ya. Itu tempat mereka keluar, itu di Ramses. Ya, di Gosen, di Ramses ini mereka keluar dari, nggak ada volumenya. Mereka ada di Sukot. Itu perjalanan mereka Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat mereka sudah jauh di Etan, suruh mundur lagi. Harusnya ada volumenya nih. Ada audionya. Di channel 1 mungkin Pak perlu dipencet. Yang di belakang kelihatan Bapak Ibu petanya itu. Itu Pihahirot, laut. Mereka suruh di situ, tapi sebelumnya mereka sudah jalan ke sana. Nah, itu merah itu jalan perjalanan mereka tuh.
perhentian ketiga Etam ini mereka suruh mundur Bapak Ibu. Suruh mundur yang warna hijau itu. Kembali ke posisi di mana mereka ada di sebelumnya. Ya. Sebelum mereka nanti menyeberangi laut mati itu, Saudara. Paling tidak kita punya gambaran. Sudah jauh dari orang Mesir, perjalanan yang dilakukan berhari-hari dengan kurang lebih 2 juta orang, dari anak kecil sampai orang tua, binatang-binatang yang ada, ini kan capek, lelah. Mungkin kalau perjalanan pakai mobil nggak masalah. Tetapi Tuhan perintahkan kepada Musa untuk mereka kembali. Dan posisi kembalinya adalah posisi yang tidak menguntungkan. Tepi laut, di pantai. Yang nanti kita baca tadi di awal-awal tadi Bapak. Tentunya Bapak Ibu semua, ini semua juga memiliki suatu tujuan. Ya. Tujuannya apa? Tuhan ingin mereka belajar. Yang pertama tujuannya adalah Tuhan ingin melihat apakah mental iman daripada orang Israel ini sudah baik. Ternyata belum. Tuhan ingin menunjukkan kemahatauannya. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 14 itu Keluaran, ke bawah Tuhan sudah menceritakan rencananya kepada Musa. Ya. Dan Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Karena setelah mereka nyampe situ, mereka akan berjalan di antara tebing air. Karena ketika laut dibelah, mereka berjalan di tanah yang kering, Bapak Ibu. Nah, atas fakta yang ada ini, apa respon daripada orang Israel? Responnya adalah panik. Kalau saya katakan panik, kalau Bapak Ibu seperti di tempat itu, kira-kira panik enggak Bapak Ibu? Ditempatkan di suatu tempat yang mungkin kalau saya pakai kehidupan kita sudah enak, ya sudah mapan, karir sudah bagus ya, pendidikan lumayan, terus tiba-tiba Tuhan suruh untuk mundur ke belakang, dalam arti bahwa tiba-tiba dimutasi pekerjaan di daerah yang mungkin tidak enak, ya. Dan di situ pun diperhadapkan dengan lingkungan yang tidak bersahabat, diteror sama teman-teman setiap hari, ya. Apakah dan ketika menghadapi seperti itu tidak suntuk? Saya yakin suntuk. Nah, orang Israel panik itu wajar, ya. Panik itu wajar. Di dalam Keluaran 14 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, disuruh balik tadi, ya, di dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Atas ketakutan yang ada, Bapak Ibu, menghasilkan 2 kelompok bagi orang Israel. Yang pertama, mereka berseru minta pertolongan Tuhan. Yang kedua, mereka demo kepada Musa. Seandainya Bapak Ibu ada di bagian itu, Bapak Ibu mau masuk di kelompok yang mana? Semakin berseru kepada Tuhan, ataukah Bapak Ibu mempersalahkan pemimpin kalian? Gara-gara pemimpin gak bagus saya dimutasi di tempat ini, ya. Gara-gara gembala yang tidak peka saya seperti ini. Atau dengan keadaan yang tidak nyaman itu Bapak Ibu semakin berseru kepada Tuhan. Karena iman itu hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan pemimpin. Iman kita itu langsung dengan Tuhan diuji, saudara. Kalau kita melihat di sini, mereka terbelah, Bapak Ibu. Ada yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ada yang menyalahkan pemimpin mereka. Padahal jelas-jelas bahwa Musa ini mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Saya yakin, nggak ditulis di sini, pasti kenapa kamu suruh kami mundur? Kami sudah jauh dengan orang Israel, orang Mesir. Kami sudah jauh di sana dan
kamu perintahkan kami mundur dan berkemah di mana depannya itu tidak ada jalan keluar. Kamu ingin membunuh kami semua, Musa. Wajar. Tadi kan seperti itu. Ya. Tetapi Musa ini kan tahu visi Allah. Respon Musa apa Bapak Ibu? Kita bisa melihat orang yang tahu misi dan visinya Allah menghadapi tekanan apapun dia itu santai. Ya. Di dalam Keluaran 14 ya, pemilik visi Tuhan itu tidak terpengaruh dengan fakta. Karena dia yakin bahwa Tuhan itu akan menolong saudara. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pemilik visi menghadapi tekanan itu tetap tenang. Nah, bagaimana supaya kita tetap tenang, Bapak Ibu? Kalau kita belajar dari Musa, maka yang mendekat diri dengan Musa, dengan Tuhan, adakan komunikasi jam-jam khusus dengan Tuhan. Ya. Cerita ini saya sudah baca dan sering, Bapak Ibu mungkin juga sering, tapi hari-hari ini saya terus baca berulang-ulang. Untuk apa? Menguatkan iman saya, Bapak Ibu. Ya. Karena di minggu pertama, Bapak Ibu, setelah berkhotbah, berapi-api, saatnya bergerak, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan menyertai Bapak Ibu. Hari Rabu orang bank datang ke rumah membawa surat cinta untuk kami. Ya, bahwa Pak, rumah ini segera cari yang beli daripada nanti kami yang jual. Kalau kami yang jual itu nanti harganya sesuai dengan kekurangan yang ada. Kurangnya 80 juta, kalau rumah saya dijual 80 juta rugi saya. Ya. Itu tekanan berat Bapak Ibu. Saya di rumah sama istri bilang, kemarin kita khotbah, mah saatnya bergerak, Tuhan tolong, Tuhan begini. Sekarang datang seperti ini. Tidak ada WA Bapak Ibu, orang bang telepon di depan rumah langsung. Ya, mobil sudah parkir di situ. Pak, kami di depan rumah. Oh, silakan, mari masuk. Ya. Diskusi yang ngobrol kami sampaikan, dan surat yang ada pun saya balas berikutnya. Bahwa saya tidak bisa ngasih jaminan untuk kapan harus bayar, tetapi saya percaya bahwa saya akan selesaikan. Itu aja jawaban saya Bapak Ibu. Kayak Musa begini wes, saya praktekkan ini Bapak Ibu. Meskipun sampai sekarang belum ada tanda, saya yakin gitu Tuhan yang akan berperang Bapak Ibu. Kan begitu ya, karena apa? Ya saya melayani Tuhan, Musa melayani Tuhan. Bukan saya membandingkan saya dengan Musa, jauh Bapak Ibu. Ya, Musa puasa 40 hari 40 malam, saya nggak kuat ya. Nggak ada makan, nggak ada lihat nasi satu hari udah pusing ya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus ya pemilik visi itu menghadapi fakta itu tidak terpengaruh. Dia harus melihat kebenaran daripada kuasa Allah. Musa itu melihat kebenaran daripada janji-janji Allah. Dia tidak terpengaruh dengan fakta meskipun orang Mesir semakin dekat. Orang-orang yang dipimpinnya menggerutu, mendemo dia. Dia tidak berkeluh kesah. Dia justru memberikan suatu motivasi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa, jangan takut. Kalimat pertamanya ini, ya. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kalau Tuhan yang berperang, saudara, kita hanya melihat saja. Saya sudah jauh disuruh mundur sama Tuhan, ya. Dan ini saya bagikan kepada kita. Mungkin di antara kita sedang ada yang mengalami seperti saya, sama-sama kita bergerak gitu loh. Ya. Karena yang berdiri di sini sama yang duduk di sana sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasi, minum air. Ada yang sudah makan bunga? Belum ya? Ada yang masih makan nasi ya, Ibu. Artinya masalah kita itu sama. Ya. Dan jalan keluarnya pun sama. Hanya tinggal kita tuh komitmen tidak, itu saja. Ya.
Dan Tuhan pada akhirnya memang menjawab, saudara, bahwa di ayat berikutnya, ya Keluaran 14 ayat 19-20 itu dikatakan bahwa kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan antara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan antara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Saya bingung dengan kalimat ini. Ya. Apakah harinya mereka berbeda? Tidak, karena mereka berdekatan. Tetapi oleh karena awan yang tebal itu yang menutupi matahari itu, mereka dalam kegelapan. Waktu itu kan belum ada senter. Ya, mereka perang nggak bawa senter, paling obor nggak disiapin mungkin sama mereka. Karena pikir mereka orang Israel sudah terjebak di situ dan mereka tidak lari kemana-mana. Kita kejar. Hitungan mereka 1-2 hari selesai. Dengan pengalaman perang yang palima yang luar biasa. Tetapi Tuhan membela dan Tuhan bekerja. Ini sebelum laut terbelah, Tuhan sudah mendahului dengan tanda-tanda yang luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu kita pahami di dalam kita bergerak, ada suatu pertanyaan. Kadang-kadang Tuhan, masalah yang saya hadapi ini lama, kok lama ya? Tapi ada teman-teman yang kok cuma sebentar ya? Ada yang begitu? Ada ya? Ini kok lama, sudah 1 tahun saya tunggu-tunggu kok nggak ada jalan keluar. Ini sudah bahkan seluruh hidup ini kok nggak naik-naik ini perekonomian sampai sekarang. Ya. Dan ini mungkin juga ada suatu pertanyaan, apakah Allah di dalam bangsa Israel keluar dari Mesir ini merancangkan 40 tahun ada di padang gurun awalnya? Ketika Tuhan mengizinkan mereka untuk keluar, apakah 40 tahun rencana ini sudah disiapkan ketika mereka keluar dari Mesir? Bicara sama Musa? Tidak, saudara. Ya, tidak. Jadi lamanya bangsa Israel harus menjadi 40 tahun itu bukan ketika mau keluar dari Mesir, sudah disampaikan, tidak. Ini terjadi ketika mereka sudah ada dan hampir dekat dengan tanah perjanjian. Kalau kita membaca di dalam Bilangan 13 itu tentang 12 pengintai. Ya. Ada 12 pengintai, masing-masing suku itu ada nama-namanya. Saya nggak hafal Bapak Ibu. Ya, tapi yang jelas ada 2 yang menonjol, yaitu Kaleb dan Yosua, pengintainya. Dan dia yang memiliki pandangan berbeda. Dan atas hasil daripada intaian ini, mereka 10 orang ini 80% ragu, tidak yakin masuk ke sana. Yang 20%, yang 2 orang ini itu yakin dan itu akan diduduki. Dan atas ketidakpercayaan ini saudara, maka Tuhan berbicara di situ. Ya. Bilangan 14 ayat 34-35 itu, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Di mana terucap 40 tahun ini? Kalau kita mengacu dan melihat kepada Ulangan 1 ayat 19 dan ayat sampai 33, ya, itu terjadi di Kadesi Barnea, di sekitaran pegunungan orang Amori, Bapak Ibu. Jadi kalau lihat merahnya itu sudah dekat itu sebenarnya dengan tanah perjanjian itu. Sebenarnya dekat saja dengan orang Kanaan. Ya. Sudah dekat, maka mereka berinisiatif untuk supaya Musa, ini kan sudah dekat ini. Bagaimana kalau kita intai dulu negeri ini yang ada? Lalu usulan ini dipandang baik sama Musa. Oke deh kalau gitu, kalian dari masing-masing suku 1 orang yang kalian pandang memiliki intelijen yang baik, sodokkan namanya sama saya. Lalu 12 orang ini pergi, karena sudah dekat tempatnya Bapak Ibu, dengan apa namanya yang dijanjikan oleh Allah ini. Kalau masih jauh, nanti pengintaian ini, ya mereka bisa nggak kembali juga.
Ini sudah dekat. Dan hasilnya Bapak Ibu, ya, mereka pada akhirnya menyimpulkan seperti itu dan terjadilah Bilangan 14:34-35. Dari Kadesi Barnea, dari Amori ini mereka muter-muter sampai 40 tahun, saudara. Sudah dekat sebenarnya. Jadi lamanya, ya, persoalan yang ada itu bisa juga tergantung dari lamanya kita mengeraskan hati atau enggak. Ya. Lanjut, jadi proses Tuhan itu ya bisa terjadi lama, bisa terjadi cepat, itu ada kalanya, itu tergantung daripada seberapa kita ini mau merendahkan hati kita, saudara, kepada Tuhan. Ketika kita diingatkan dan kita langsung hancur hati, kita langsung bertobat, bisa juga Tuhan di situ mengakhiri, oke, selesai, saya sudah melihat ini, kamu sudah bertobat, maka tak selesaikan dulu masalah yang ada. Tapi ketika Anda mengeraskan hati dan masih tetap ngeyel bahwa saya mampu, saya bisa berdiri sendiri, maka Tuhan akan izinkan, ya sudah, kau jalan dulu. Dengan kekuatanmu, dengan relasimu, dengan hartamu, dengan gelarmu, kau jalan. Saya akan lihat sampai sejauh mana. Ya. Dan puji Tuhannya, ketika kembali maka Tuhan tidak mengingat akan hal itu dan Tuhan langsung memproses dan menyelesaikan, Bapak Ibu. Jadi 40 tahun bangsa di padang gurun itu bukan dirancang waktu mereka awal keluar dari Mesir, tidak. Tapi sudah mendekati tanah perjanjian. Kalau kita baca di situ. Ya. Berikutnya yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat adalah yang perlu kita pahami, tujuan. Kalau tujuan daripada minggu pertama Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan adalah tujuan tanah Kanaan. Tetapi tujuan kali ini Tuhan memerintahkan orang Israel bergerak, saudara, adalah memiliki suatu tujuan yang sangat jelas di sana. Ya, di dalam Ulangan 8 ayat 2 dan 4 itu jelas dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Maksudnya tidak lain tidak bukan adalah untuk merendahkan hati orang Israel dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tujuannya jelas, untuk merendahkan hati orang Israel dan untuk menguji apakah orang Israel ini berpegang teguh kepada perintahnya yang di Gunung Sinai itu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Ini dikutip oleh Tuhan loh, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tidak lain tidak bukan. Yang perlu kita pahami di saat kita bergerak yang keempat, kita harus memahami tujuan Allah. Kenapa kok sampai hari ini, padahal kami yang memerintahkan kami engkau, tapi kok terus dan terus masalah ada. Salah satunya Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk merendahkan hati kita. Untuk melihat apakah kita berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Dan supaya kita memahami bahwa manusia itu hidup tidak daripada berkat-berkat jasmani saja, tetapi juga dari firman Allah. Ya, sangat jelas. Ketika ini dilakukan, tujuan Allah adalah supaya ada generasi berlian yang akan muncul dari orang Israel. Saya ada video menarik Bapak Ibu antara berlian dan arang. Pernah lihat ini ya? Yang biasa lihat di YouTube itu, antara berlian dan arang itu ternyata dari bahan yang sama. Tetapi ketika sudah jadi, harganya jauh berbeda. Apa yang membedakan antara arang murah dan berlian itu mahal? Ternyata ada di dalam video ini dijelaskan Bapak Ibu. Silakan Pak Anto. Mungkin menjadi motivasi klasik tentang arang dan berlian. Arang dan berlian ini terbuat dari benda yang sama, yaitu karbon. Ini cukup menarik karena karbon yang sama ketika dibentuk menjadi arang
memiliki nilai yang sangat rendah sekali, bahkan dinilai dalam bentuk kiloan. Pada saat audio ini direkam, 1 kilogram arang memiliki nilai sekitar Rp10.000. Tapi karbon ketika dibentuk menjadi berlian memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Berlian dijual dalam hitungan karat. 1 karat adalah 200 mg. Saat audio ini direkam, harga 1 karat berlian atau 200 mg berlian berkisar di antara 45 juta hingga 240 juta rupiah. Ya, betul, dengan 200 mg berlian saja, Anda sudah bisa membeli puluhan ribu kilogram arang. Padahal, dua-duanya memiliki bahan baku yang sama. Terus apa yang membedakan mereka berdua? Adalah di proses. Kita perhatikan karakteristik arang. Arang yang murah melewati proses yang mudah. Arang ini rapuh. Arang tidak melewati tekanan berat. Arang tidak melewati waktu panjang untuk menjadi arang. Arang tidak kepanasan dalam kondisi ekstrim. Arang memiliki nilai yang rendah karena karakteristik arang. Tapi sebaliknya, kita perhatikan diamond atau berlian. Berlian yang dinilai tinggi ini tidak melewati proses yang mudah. Berlian melewati tekanan yang tinggi. Berlian adalah salah satu benda terkeras di muka bumi. Berlian melewati proses panas dan tekanan yang tinggi. Berlian melewati proses panas dan uji waktu yang sangat lama. Untuk merubah sebuah karbon menjadi berlian dibutuhkan ratusan tahun. Ketika sang karbon berubah menjadi sebuah berlian, walaupun sudah memiliki nilai yang tinggi, berlian tersebut harus dipotong dan dibentuk lagi demi meningkatkan nilainya. Berlian harus membuang semua hal yang kurang indah dari dalam dirinya, melewati proses yang lebih menyakitkan lagi. Karena kita semua sudah tahu bahwa membuang sifat buruk yang kita bangun selama beberapa tahun terakhir saja sulit. Bayangkan jika berlian tersebut harus membuang jati dirinya yang sudah dibentuk selama ratusan tahun. Hal yang membuat sebuah berlian menjadi begitu berharga adalah karena berlian adalah arang yang telah melewati proses. Ini bukan sebuah kondisi yang mudah. Jika Anda tidak sanggup melewati proses tersebut, maka Anda bukan berlian. Anda akan dinilai sebagai arang. Anda akan ditimbang di kilo dengan harga yang sangat murah. Apakah Anda mau menjadi arang? Atau Anda ingin menjadi berlian? Sama dengan Anda. Ujian, cobaan, dan semua macam tekanan yang sedang Anda lewati sekarang adalah karena Anda sedang dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi sebuah berlian. Jika Anda sanggup melewati semua tekanan ini, tidak lama dari sekarang, Anda akan menjadi lebih kuat. Tekanan macam apapun tidak akan bisa merubah Anda. Anda akan menjadi jauh lebih kuat dari semua macam tantangan, bahkan tantangan-tantangan yang tidak bisa Anda bayangkan. Tapi Anda harus bersedia melewati proses. Anda harus bersedia ditusuk dari belakang oleh orang-orang yang Anda percayai. Hanya ada 2 hal yang bisa Anda lakukan. Anda bisa menyerah di bawah tekanan, terbakar, dan hanya dinilai sebagai arang. Atau Anda bisa menyadari bahwa proses yang sedang Anda hadapi diberikan kepada Anda karena Anda sanggup menghadapi tekanan ini. Dan Anda sedang dibentuk untuk menjadi sebuah berlian. Ya, Bapak Ibu. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, generasi pertama menjadi arang, seperti arang. Gagal. Tetapi generasi berikutnya yang akan masuk ke tanah Kanaan, saudara, itu adalah generasi berlian, generasi yang ada di bawah pimpinan Yosua. Kita melihat Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Generasi berlian inilah yang dirindukan, yang sebenarnya Tuhan memiliki tujuan supaya orang Israel seperti ini, ya. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, proses 40 tahun menimbulkan
menghasilkan 2 generasi. Generasi pertama gagal menjadi arang. Generasi berikutnya yang lahir di padang gurun menjadi generasi berlian, dibentuk sedemikian rupa, dan hasilnya adalah mereka yang menikmati tanah perjanjian bersama dengan Yosua. Kembali kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diperintahkan bergerak kepada Tuhan, apakah Bapak Ibu mau menyerah di tengah jalan ketika ada masalah, atau ingin terus berjalan sampai Bapak Ibu menjadi berlian? Itu keputusannya ada di kita masing-masing. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua yang pertama adalah melakukan perintah Tuhan itu bukan berarti tidak ada halangan. Selalu ada halangan, Bapak Ibu. Melakukan perintah Tuhan itu bukan berarti tidak ada halangan, seperti mungkin Falan. Sama Tuhan diperintahkan untuk kau melayani musik. Ya, dikasih berkat beli gitar. Tapi dia masih ada halangan-halangan. Apa? Belajar masih perlu dan masih perlu, betul ya Alan ya. Itu halangan-halangan. Kalau kamu menyerah di tengah jalan nggak akan jadi. Tapi kalau kamu siap ya mungkin dengan nada-nada keras dari Pak Novet dengan Pak Ruben akan jadi kamu ya menjadi generasi berlian. Yang berikutnya, yang kedua adalah Tuhan tidak pernah berjanji pengikutnya itu tidak mengalami masalah. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan berjanji menemani kita di dalam menghadapi masalah. Kita ditemanin suami, ditemanin istri, ditemanin anak, ketika ada masalah aja sudah senang, betul? Apalagi Tuhan yang menemani. Saudara, dalam tekanan pekerjaan bapak-bapak, pekerjaan tekanan terlalu besar, ketika nyampe rumah istri menemani dengan menyiapkan teh, anak-anak ngajak main, itu loh orang tua itu, bapak itu sudah kayak ya sudah 90% sudah menang ini. Betul Pak Kevin ya? Ya, saudara. Apalagi kalau kita ditemani oleh Tuhan. Yakin 100% selesai masalah. Yang ketiga, yang terakhir kesimpulannya adalah orang yang punya visi Tuhan tidak akan terpengaruh dengan fakta yang dihadapi. Ya, dia akan fokus dengan kebenaran janji-janji Allah. Kita lihat dalam diri Musa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya sehubungan dengan saatnya bergerak. Pada hari ini saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan Bapak Ibu. Sama-sama mari firman yang kita pelajari ini kita renungkan sejenak. Sudah sejauh mana kita bergerak mengikuti Tuhan? Atau saat ini ada di posisi mana kita saat ini bergerak? Apakah kita diperintahkan Allah untuk mundur beberapa langkah untuk dipersiapkan maju sekian langkah ke depan dengan pertolongan Allah? Ataukah saat ini kita sedang ada di dalam stuck di mana tidak bergerak ke depan, tidak bergerak ke belakang, disuruh untuk menunggu jalan dari Tuhan? Bapak Ibu yang mengetahui itu semua, mari kita renungkan sejenak firman yang ada ini, saudara. Sambil merenungkan firman yang ada, saya rindu untuk kita juga sama-sama menyanyikan pujian yang sempat dinyanyikan oleh Bu Angel melalui kesaksian tadi. Bahwa ada kalanya kita itu gak mengerti jalannya Tuhan. Seperti kita ada di belantara yang kelam, saudara. Seperti tidak tahu harus ke arah mana. Ada beribu-ribu pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan memiliki rekam jejak yang cemerlang. Setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, di sana ada jejak Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Bapak Ibu membaca kejadian, mulai kejadian daripada kejadian 3 kejatuhan manusia sampai Wahyu 20. Itu jejak Tuhan menolong manusia itu terekam, saudara. Haleluya.